dalam hal berdoa pernah dikatakan bahwa Allah tidak suka kalau diminta yang kecil-kecil. Bagaimana bukan kita disuruh minta dalam segala hal walaupun itu kecil ketika butuh. Misalnya tali sendal kita putus, kan kita butuh agar tali sendal kita tersambung. Nah, kita nyambungkan, jangan sampai tidak berdoa, gitu ya. Ketika tidak ada masalah, jangan minta yang kecil-kecil. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa kubur. Ya Allah, masukkan aku dalam surga. Gitu. Ya. Bukan, ya Allah, kalau nanti aku sudah nikah, aku pengennya mohon diberi rumah di komplek, ya Allah. Yang tipe 60, ya Allah. Yang 2 lantai, ya Allah. Kira-kira gitu, tanggung banget gitu. Kenapa nggak minta surga, minta diampuni dosanya, minta diselamatkan dari neraka? Kenapa yang kecil-kecil gitu? Kecuali memang butuh, kita sedang nawar rumah, dia minta 200 juta, uang kita cuma 150, ya, sementara kita sudah cocok betul, senang betul, boleh, ya Allah, gerakkan hati beliau supaya mau ngasih 150 misalnya, ya. Jadi kalau tidak sedang ada sesuatu, mintalah yang besar. Jika seorang ayah sudah berusaha mengarahkan anaknya untuk taat sunnah, tapi si anak belum tahu sepenuhnya mengamalkan, bagaimana bertanggung jawab? Asal jangan berhenti. Jangan berhenti terus sampai kita mati duluan atau dia mati duluan. Jadi sampai mati. Jangan sampai anak saya nikah, kalau udah nikah tanggung jawab masing-masing, enggak. Ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sudah nikah masih diawasi, dipantau, ya. Jadi tidak benar, sampai nikah enggak benar. Dan banyak contoh orang tuanya menasihati, nak sholat, nak amalkan sunnah, nak jangan bid'ah, sampai mati masih belum sholat. Begitu mati sadar anaknya. Itu bukan 1, 2, ya. Begitu terpukul ayahnya meninggal, lalu dia ingin membahagiakan ayahnya yang sudah meninggal, gimana? Ya sholat. Karena si ayahnya ini cerewet bener masalah sholat. Ayo sholat berjamaah, sholat. Belum sampai ayahnya meninggal, dia belum sholat. Insya Allah ada sesuatu, seolah terpukul betul dengan kematian ayahnya, lalu dia sholat. Ini bukan 1, 2. Maka terus jangan berhenti menasihati anak-anak kita. Apakah termasuk menyalahi takdir jika berkata seandainya kemarin dia tidak bunuh diri, maka sekarang pasti masih hidup? Iya, udah. Nggak usah dibahas, sudah meninggal sudah. Kan ajal itu sudah ditulis. Kan bisa saja dia tidak bunuh diri, tapi tabrak mobil, ya kan? Dia tidak ketabrak mobil, kena kanker, ya. Banyak sekali kan? Asbab-asbab kematian kan banyak sekali. Gitu. Sekarang begini, yang ditulis duluan oleh Allah, ajal apa penyakit? Ajal apa asbab? Yang ditulis duluan, bahkan dibocorkan kan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa ajal kita sudah ditulis, ya. Ajalnya duluan apa asbab duluan? Iya, ajal duluan. Ditulis ajalnya tahun berapa? Desember 2030 misalnya. Ya udah, nggak mungkin Januari, nggak mungkin November. Desember tanggal 10, ya pasti tanggal 10. Nggak mungkin tanggal 11, nggak mungkin tanggal 9. Jamnya jam 3 sore. Maka nggak mungkin jam 4, nggak mungkin jam 2. Pasti jam 3 sore. Baru ditulis
Penyebabnya kanker, gula, kecelakaan, kena covid, keroyok orang, ya. Intinya bahwa jam 3:10 Desember itu dia harus mati, gitu ya. Ibu saya meninggal, habis saya nikah lagi dengan tante saya atau turunan jam. Apakah tante saya dapat warisan? Ya istri ya, istri ya dapat. Istri dapat warisan, ya kan? Yang pasti dapat warisan itu istri, suami, anak, ayah, ibu. Istri maksudnya istrinya mayat, suaminya mayat kalau mayatnya perempuan, anaknya mayat, ayahnya mayat, ibunya mayat, itu pasti dapat, nggak mungkin nggak. Nah, cuman ada dua kemungkinan. Istri bisa 1/4, bisa 1/8. Suami bisa setengah, bisa 1/4. Ayah ibu bisa 1/3, bisa 1/6. Tergantung keadaan, ya. Tapi pasti dapat, pasti. Beda dengan saudara. Saudara bisa dapat, bisa tidak. Saudara-saudara saya misalnya bisa dapat, bisa tidak dari harta saya kalau saya meninggal. Tergantung anak saya, ada yang laki-laki apa tidak. Kalau anak saya ada yang laki-laki satu saja, maka saudara saya nggak dapat. Anak laki-laki menghijab saudara istilahnya. Kalau anak saya perempuan semua atau nggak punya anak, maka saudara-saudara saya dapat, ya. Bagaimana hukum menggunakan uang infak masjid di suatu ormas untuk kepentingan acara ormas? Tidak boleh. Infak masjid itu walaupun tidak ada perjanjian tertulis, tentu yang menginfakkan itu untuk bayar listrik, marbot, kebersihan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan untuk makan-makan konsumsi pengurus saat rapat, boleh nggak kira-kira? Tidak. Tahu nggak boleh dari mana? Coba antum umumkan. Insya Allah nggak berani. Ciri-ciri dosa apa? Kata Nabi. Ciri-ciri dosa itu kita nggak tahu, orang lain tahu. Kita nggak mau orang lain tahu. Itu ciri-ciri dosa. Coba umumkan, ya. Kepada para jamaah Jumat ini ada pengumuman, ya. Di antara uang bapak-bapak infak, kami pergunakan untuk makan-makan rapat pengurus kemarin di Sampiren misalnya. Berani nggak? Saya kira nggak berani, ya. Malu lah, nggak boleh, nggak boleh. Ya masjid apa, lampu, kebersihan, telepon, apalah, kepentingan masjid. Apakah mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy itu membatasi sifat Allah? Sedangkan itu ada penjelasannya dalam. Apa maksud membatasi? Kita hanya disuruh mengatakan persis seperti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy siapa? Allah dan Rasulnya, kan? Gak tanggung-tanggung 7 tempat, 7 ayat, puluhan sabda Nabi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Lalu kita ikut-ikutan mengatakan, masa nggak boleh? Masa salah? Yang salah yang nggak mau ikut-ikutan. Ya, jelas salah. Dengan akalnya, seolah ro'yunya, akalnya bisa menghakimi Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti, Allah terkungkung oleh arsy, Allah butuh tempat, Allah begini begitu. Dia lebih pintar dari Nabi SAW. Nabi nggak pernah mengatakan seperti itu. Ini orang-orang filsafat. Filsafat itu kan Tuhannya ya akalnya. Jadi akalnya itu luar biasa liar. Beda dengan Rasul dan para sahabat.
akalnya dihakimi oleh wahyu, tunduk terhadap wahyu. Sami'na wa ata'na. Kalau akal boleh melawan wahyu, pasti Nabi Ibrahim tidak mau. Pasti Nabi Ibrahim tidak mau menyembelih Ismail. Ya, akal siapa ayah disuruh menyembelih anaknya? Tapi itulah Nabi Ibrahim, manusia termulia di muka bumi ini setelah Nabi Muhammad SAW. Ditundukkan akalnya demi taat kepada wahyu. Disembelihlah putranya, dan putranya sami'na wa ata'na, termasuk istrinya Hajar sami'na wa ata'na. Bolehkah anak yang belum dikhitan ikut sholat di masjid? Nggak ada larangan ya. Yang ada larangan adalah memutus shaf, mengganggu jamaah, berisik, walaupun sudah 15 tahun, ya kan? Ada nggak anak 15 tahun tapi kalau nggak mau diem, teriak-teriak, apa istilahnya? Autis, ya kan? Atau apalah. Boleh nggak? Ya jangan. Walaupun dia udah 15 tahun, 20 tahun, tapi akalnya seperti anak TK. Ada kan? Banyak kan? Bolehkah ke masjid? Ya jangan. Ya minimal diawasi. Jangan sampai jamaah terganggu. Kalau anak TK tapi dia rukuknya benar, sujudnya enggak masalah. Enggak masalah. Antum masih ingat kisah sholat subuh terakhir Umar bin Khattab? Yang meriwayatkan ini siapa? Maimun kan? Maimun murid dari Ibnu Abbas. Kata Maimun, tidak ada yang menghalangiku untuk berada di shaf pertama kecuali pelepah kurma yang dibawa oleh Umar. Artinya dia takut dengan pelepah kurma yang dibawa oleh Umar untuk merapikan shaf. Ini menunjukkan Maimun masih kecil sekali. Seandainya Maimun mau di shaf pertama bisa, cuman karena takut. Ya anak kecil kan melihat kayak gitu takut. Kalau sudah dewasa remaja, ya pahamlah. Masa Umar mau mukul-mukulin jamaah kan? Enggak. Ya ini namanya anak kecil. Gitu. Dan tidak dilarang oleh Umar. Nggak masalah. Gitu. Yang penting tidak mengganggu yang lain. Apakah kalau kita berbagi dalil sahih rutin setiap hari termasuk riya? Bisa ya, bisa. Jangan mudah-mudah seperti ini. Kenapa? Satu, tidak semua yang kita kirimi itu sikoh dengan kita, dan tidak semuanya senang. Dan satu lagi tadi, sesuai dengan pertanyaan, khawatir ada sesuatu di diri kita, ya. Seolah kita senang kalau orang-orang tahu bahwa kita tahu dalil ini, dalil itu, ya. Kecuali diminta. Kalau tidak minta lebih baik jangan. Wallahu a'lam. Iya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.